Halimun pagi menyergap Danau Toba, di puncak kemarau, di bukit barisan yang dingin dan lembab, di kejauhan temaram kabut lembut memeluk pagi. Sinar matahari memendar sempurna dalam bentuk kabut biang lala. Pematang siantar 54 tahun lalu, Taufik Zainal Abidin dilahirkan. Tepatnya pada tanggal 4 September 1968, putra kedua dari 6 bersaudara dari Ugari Siregar dan Nuraimah Saragi. Kota Siantar atau dikenal dengan julukan Siantarman inilah Taufik menghabiskan masa kecilnya hanya sampai berusia 5 tahun. Menginjak umur 6 tahun, Taufik kecil mengikuti ayahnya yang dipindah tugaskan di Kisaran, Kabupaten Asahan. Di Kisaran inilah Taufik bersama saudaranya Hudson Sainul Kifli, Iman Rifai Mandame, Indra Hidayat Sahri, Rahmat Fansur, dan Ade Syahfitri mulai mengenyam bangku pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Bersekolah di SD Negeri 2 Kisaran Barat pada tahun 1975, Taufik hanya belajar hingga kelas 3 lantaran pindah rumah lagi. Maka Taufik pun pindah sekolah berdekatan dengan rumahnya di SD Negeri 11 Selawan Kisaran Timur hingga tamat SD pada tahun 1981. Kemudian Taufik bersekolah di SMP Negeri 1 Kisaran Timur hingga lulus pada 1984 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Kisaran. Namun hanya sampai dengan kelas 1, Taufik harus pindah sekolah ke tebing tinggi mengikuti ayah yang dimutasi pada 1985. Disinilah Taufik meneruskan pendidikan dari kelas 2 di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi hingga lulus pada 2 Juni 1987. Di tebing tinggi, Taufik memikul tanggung jawab yang besar dan dituntut mandiri. Jadi selama sekolah itu, saya itu mendampingi ayah saya itu. Saya ke sana karena memang faktor ekonomi. Saya harus naik sepeda. Walaupun pada saat itu sudah ada angkot ya. Naik sepeda, pulang nanti saya sekolah dari SMA dulu. Saya juga harus belanja dulu. Belanja untuk kebutuhan makan siang. Jadi saya harus belanja di tempat warung namanya ya, tempat belanja. Baik belanja sayur-sayuran, kan. Saya masak dulu. Saya masak dulu. Masak baru saya makan. Dan saya masak itu untuk kebutuhan orang tua juga, ayah saya juga. Saya berkeluarga itu ada 6 orang, 5 laki-laki, 1 perempuan. Semasa SD SMP dulu, almarhum mama saya itu setiap hari libur hari Minggu, kami itu pagi itu tidak diperkenankan keluar rumah, membantu untuk memasak di rumah, dibagi tugas. Kalau abang saya dikasih tugas nyapu rumah, adik-adik saya cuci piring, saya dikasih tugas sama almarhum mama saya itu memasak, menggiling bumbu, sehingga pada akhirnya saya pandai memasak. Ternyata pada waktu ketika itu, setelah saya sekolah SMA, memasak, teringat saya. Berarti memang sudah ada feeling dari ibu saya itu harus mandiri. Setamat SMA, Taufik berkeinginan meneruskan kuliah di perguruan tinggi karena dirinya ingin memenuhi cita-cita sang ayah agar Taufik menjadi dokter. Namun sayangnya Taufik tidak lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menyebabkan Taufik harus vakum selama setahun. Tidak ingin terlalu lama berdiam diri, Taufik mencoba mendaftar seleksi masuk di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Medan. Taufik akhirnya berhasil masuk Diploma 3 Pemerintahan Dalam Negeri di APDN pada 1988. Pada saat saya masuk sebagai mahasiswa di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, baru tingkat 1, mama saya meninggal. Meninggal karena melahirkan adik saya yang perempuan.
Pada saat itu kami tidak tahu karena mama saya itu gemuk, ternyata hamil. Pada saat itu dibawa ke rumah sakit Tebing Tinggi, tidak mampu karena mau dekat lebaran ya, dibawalah ke rumah sakit tentara di Siantar, melahirkan seorang anak perempuan. Pada saat melahirkan saya bertanya pada waktu itu, usianya sudah 40, secara fisik di atas 40 itu kan untuk mengandung, melahirkan itu kan sudah berkurang fisiknya, sehingga harus memang lebih ekstra ya untuk pengawasan dari bidang kesehatan. 3 hari kemudian mama saya meninggal. Pada saat itu ayah saya juga masuk rumah sakit, memberitahukannya bahwa mama saya meninggal. Itu yang sangat berat, karena sama-sama kami lahir sudah meninggal. Karena memang kami laki-laki semua, ayah saya juga laki, tidak ada yang bisa mengurusnya, karena seorang anak bayi itu harus ada sentuhan seorang wanita. Jadi dibesarkan sama abang mama saya. Pada waktu-waktu tertentu kami bisa melihat adik itu. Setiap melihatnya teringat. Makanya mukanya, wajahnya mirip. Seketika pada saat sering melihat dia, teringat sama orang tua saya, ibu saya. Nah, ibu saya dikebumikan itu di Siantar. Setelah meninggal almarhum mama saya, tinggallah kami di rumah berenam sama ayah saya, dan sebagian ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja. Saya kuliah di APDN, adik saya yang di bawah saya nomor 3 kuliah di USU, yang satu masih SMP, SMA, dan ada yang SMP. Dalam perjalanan yang penuh kesedihan dan perjuangan tersebut, Taufik akhirnya sukses menamatkan pendidikan diploma di APDN tepat pada 11 November 1991. Kemudian Taufik melanjutkan pendidikan sarjana jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada 1994. Taufik berhasil menyandang gelar sarjana sosial pada 3 April 1997. Selama menempuh pendidikan S1-nya, ia telah bekerja sebagai PNS dan meniti karir di Asahan. 11 tahun kemudian, Taufik meneruskan pendidikan ke jenjang pasca sarjana S2-nya di Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan. Setelah itu, tahun kira-kira berapa tahun yang lalu, orang tua saya meninggal, ayah saya. Saya tidak percaya kalau ayah saya itu meninggal. Saya masih berada di kisaran, kan? Berada di kisaran. Pada saat orang tua itu meninggal di tebing, saya datang, mayatnya sudah terbujur ya, di rumah. Pada saat saya datang, seolah kelihatan mayatnya itu tersenyum, tertawa melihat saya. Saya terkejut, berarti saya nggak meninggal. Tersenyum dia. Saya datangi, saya cium, kembali kepada jasad semula. Lalu saya teringat, dan ini juga menjadi, saya sampaikan kepada anak saya, sesempit apapun waktumu, kalau ada kesempatan melihat orang tua, lihatlah orang tua. Sayangi orang tua, karena doa orang tua itulah yang mengantarkan kita bisa menjadi seorang. Taufik menjalani masa mudanya sama seperti pemuda pada umumnya. Jatuh cinta dialaminya saat masih berada di bangku perkuliahan kala itu. Ada seorang gadis yang memberikan perhatian lebih kepada dirinya, ialah Yusnila Indriati.
Keduanya sudah cukup lama saling mengenal di Kisaran, akan tetapi masih sebatas teman sebata. Mereka dipertemukan kembali di Medan saat kuliah tetapi berbeda kampus. Taufik kuliah di USU dan Yusnila kuliah di perguruan tinggi swasta yang letaknya berjauhan. Kisah asmara Taufik dan Yusnila dimulai dari keisengan para senior Taufik sampai pada akhirnya muncul benih-benih cinta dalam hati masing-masing. Jadi ada senior saya pada waktu itu sama-sama PDN juga ngambil S1, menelepon ngabari kalau umpamanya saya sakit gitu. Jadi saya sampaikan, bang jangan seperti itu, biar ada makanan kita katanya. Jadi istri saya datang bawa ngantar makanan sering dulu kan. Jadi karena memang perhatiannya sama saya sampai dengan pernah saya juga sakit, mengurus saya juga atas kebaikannya. Jadi saya berpikir juga, memang sudah cocok lah ini untuk ke depan sebagai pasang hidup buat saya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Singkat cerita, keduanya mengaku sama-sama saling tertarik dan peduli satu sama lainnya. Yusnila sering memberikan perhatian, sementara Taufik sangat ingin diperhatikan. Sebagai pria lajang dan mapan, Taufik mengaku godaan hidupnya sangat besar selama di Medan. Sebab pria yang sudah bekerja, apalagi sebagai PNS, banyak disukai para wanita. Berkat perhatian Yusnila itulah Taufik berani menyatakan perasaan sampai berstatus pacaran. Bapak yang duluan menginikan isi hatinya sama saya, dan kebetulan saya juga saat itu memang tidak lagi ada yang dekat sama saya. Ketika Bapak mengutarakan isi hatinya kepada saya, saat itu saya di dalam hati berkata, waktu Bapak mengutarakan isi hatinya, yang apa katanya, saat ini kalau orang sekarang istilahnya menembak ya. Jadi pas Bapak menembak saya langsung di dalam hati berkata, oh ini mungkin jodoh. Jadi itulah yang di dalam hati saya berkata. Namun saya meminta tenggang waktu sama si Bapak, sama suami, karena juga suami berkata, tidak apa-apa kalau nggak dijawab sekarang juga nggak apa-apa, pakai waktu juga nggak apa-apa. Dan alhamdulillah pas seminggu kemudian kami bertemu kembali, dan saat itu saya langsung berkata iya. Selama berpacaran, keduanya bisa dikatakan jarang bertemu, namun terus menjalin komunikasi baik via surat maupun telepon rumah. Seiring berjalannya waktu, Taufik memantapkan hati dan ingin mengutarakan keinginannya untuk meminang dan membina biduk rumah tangga dengan Yusnila. Saya sudah niatkan, apalagi usia saya udah 29 tahun ya. Ya udah saya lamar aja. Saya lamar ke orang tuanya, kami menikah di Tanjung Bali. Karena memang pada waktu itu saya kasih antaran ya. Mertua saya ini kan tugasnya di pengadilan tinggi waktu itu di Lampung. Dari Medan pindah ke Lampung. Setelah berumah tangga, besoknya kembali ke rumah orang tua mertua ini. Dikembalikan uang antaran saya, inilah untuk modal kalian selama berumah tangga apa yang belum. Jadi alhamdulillah senang saya. Ya. Jadi memang istri saya ini itulah pilihan terbaik hidup saya untuk mendampingi saya. Yusnila memantapkan hati dan dirinya dengan menerima lamaran Taufik. Taufik dan Yusnila menjalankan prosesi pernikahan dan dinyatakan sah sebagai suami istri pada Maret 1998, selang 1 tahun setelah lamaran. Tahun 98 kami akhirnya menikah sekitar bulan 3. Jadi ya saya merasa apa yang saya lakukan saat itu adalah keputusan yang tepat. Selesai menamatkan pendidikan D3 pemerintahan daerah, Taufik mulai menapaki karirnya sebagai pamong masyarakat.
Taufik mengawali karirnya dari staf sampai diangkat menjadi kepala urusan pemerintahan di Kecamatan Kota Kisaran Barat sejak tahun 1994. Sebagai seorang kaur, Taufik mengaku sangat senang dapat bertemu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat sekitar Kota Kisaran Barat pun terjalin dengan erat kala itu. Usai bertugas sebagai kaur pemerintahan di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Taufik melanjutkan ketugasannya di Kecamatan Meranti. Taufik dipercaya menjadi Komandan Polisi Pamong Praja atau Manpol PP Meranti di tahun 1998. Perubahan jabatan yang cukup drastis baginya, namun tetap Taufik laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jiwa melayani. Hanya 2 tahun, Taufik menjabat sebagai Manpol PP. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Wali Kota Kisaran. Jabatan ini hanya diembannya selama 1 tahun sebelum akhirnya Taufik ditunjuk sebagai PI, Sekretaris Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tahun 2001. Sepak terjangnya di lingkungan pemerintah desa maupun kecamatan menghantarkan Taufik menduduki posisi camat di Air Joman. Posisi ini merupakan jabatan paling singkat selama karirnya. Di tahun yang sama 2002 itu pula, Taufik justru menjabat sebagai camat di Kota Kisaran Timur. Sembari menjalankan tugas sebagai camat, ia memutuskan melanjutkan pendidikan pasca sarjana ilmu ekonomi di Universitas Negeri Medan. Kemudian pada 2005 ditugaskan menjadi camat Seisuka. Atas kinerjanya inilah Taufik menduduki jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Asahan pada tahun 2005. Pertama pernah bersama ketika beliau sebagai camat di Kecamatan Erjoman. Ya, sebagai camat Kecamatan Erjoman di tahun 2002 ke 2003 kalau kami tidak salah tahunnya kan itu. Nah, saya waktu itu sebagai lurah. Sampai lurah ya? Lurah Binjai Serbangan. Nah, lurah Binjai Serbangan itu ya. Nah, pertama kalau tipikal Pak Taufik yang hari ini sebagai wakil bupati di Asahan, beliau ini melaksanakan tugas baik dengan dengan staf sesuai dengan tugas beliau waktu itu berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, kemudian ekonomi, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Iya. Beliau ini tetap mengacu kepada tupoksi, itu yang pertama. Nah, jadi tupoksi sebagai camat ketika itu ya. Dan ini beliau terapkan kepada staf, katakanlah dulu kaur-kaur yang ada di kantor camat sendiri, kemudian saya sebagai lurah waktu itu kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pola beliau ini orangnya ya familiar aja sifatnya, low profile sebenarnya, low profile. Ya, low profile. Jadi istilahnya ada tiga kalau saya melihat ada 3 tipikal pola bapak ini dalam memimpin. Pertama memang selaku pimpinan, jadi artinya tidak mengenal usia, bahwa beliau itu melaksanakan tupoksi sebagai camat. Ini prinsip pertama ya, sesuai dengan tupoksi anggota dan staf. Yang kedua, beliau ini orangnya bisa berlaku sebagai adik abang keluarga. Jadi beliau dalam menggerakkan roda pemerintahan itu bukan faktor menunjukkan sebagai top manajernya, sebagai camatnya, tidak, terkadang ya. Dia bangun secara kekeluargaan gitu. Jadi sehingga program kerja yang beliau rencanakan, yang beliau terapkan itu rasa memiliki, jadi rasa memiliki tanggung jawab bersama begitu. Jadi alur kekeluargaan. Yang ketiga, tipikal Pak Taufik ini yang saya rasakan dan yang saya jalani, TV bersahabat, Bu. Bersahabat ya. TV bersahabat. Jadi sehingga dengan TV bersahabat ini kita bisa saling curhat dengan beliau. Jadi dekat sekali ya Pak ya?
Nah, seperti itu. Nah, ini beliau lakukan baik di internal kantor camat sendiri maupun dengan kepala-kepala desa gitu. Dari sinilah Taufik mulai berhubungan langsung dengan Bupati Asahan yang dipimpin Dr. Randes Haji Risudin bersama wakilnya yakni Khoir Harahap. Kemudian Risudin terpilih kembali menjadi Bupati Asahan didampingi Wakil Bupati Dr. Andes Haji Taufan Gama Simatupang. Sebagai kabag pemerintahan, Taufik sangat dekat terhadap pimpinan baik Bupati Risudin maupun dengan Wabub Taufan Gama Simatupang. Hingga akhirnya Taufan Gama Simatupang menjabat sebagai Bupati Asahan periode 2010 hingga 2015. Taufiklah yang mengawal pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri yang kini menjadi salah satu ikon wisata religi dan edukasi kebanggaan Kabupaten Asahan. Ide pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran diinisiasi oleh Taufan Gama Simatupang. Saat itu Taufan dan Taufik tengah duduk di depan kantor bupati. Lalu Taufan berkata, suatu saat kalau bisa terbangun masjid di depan kantor Bupati Asahan. Sehingga saat Taufan bekerja bisa sambil melihat Masjid Agung di depan kantor bupati. Setelah menjadi kabag pemerintahan, Taufik lantas dipercaya menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Asahan pada 2009 hingga 2013. Dia seorang pimpinan yang bisa memahami anggotanya bagaimana gitu. Dia tidak punya amarah yang dia sifatnya membimbing. Kalau di kantor, ya dia memang sosok seorang pimpinan yang kita segani, bukan dalam arti kata bukan masalah apa gitu. Nggak ada jarak di antara kita gitu. Oh, kalau deket ya. Pimpinan tapi sifatnya habis itu kita diajaknya ngobrol bareng gitu. Gitu nih. Nggak ada jarak lah intinya. Nggak ada jarak. Memang sosok seorang pemimpin lah. Suka dukanya Bu, saya terkesan dengan dia di saat dia ingin meninggalkan sebagai ASN, di saat dia masih menjabat sebagai sekda. Iya. Dia kan masih punya 8 tahun lagi kerja. Iya betul di betul. ASN. Iya betul. Di situ yang saya sangat terharu gitu. Iya Bu, karena jabatan dia itu kan jabatan yang paling tinggi di ASN Bu. Iya, karena dia memang asli dari bawah gitu Bu. Paling bawah dia ikuti dari mulai kasih pemerintahan, kasih PEM di kantor camat Kisaran Barat, kasih PEM di kantor wali kota, Sekcam Kisaran Timur, camat Kisaran Timur, camat Erjoman, memang birokrat dari bawah lah Bu. Perlahan namun pasti, Taufik menaiki anak tangga menuju puncak. Pada 2013, Taufik diangkat sebagai asisten pemerintahan Setda Kabupaten Asahan sampai 2017. Setelahnya, ia menjabat sebagai asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Asahan pada 2017 hingga 2018. Hingga akhirnya Taufik menduduki jabatan tertinggi bagi seorang birokrat, yaitu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan di tahun 2018 hingga 2020. Dulu pimpinan saya, waktu saya staf sebagai satu kecamatan, pernah seorang camat pimpinan saya menyatakan ada 3 yang perlu dijaga katanya. Yang pertama katanya, buku raja itu jangan dibaca. Kemudian makanan raja pimpinan itu jangan dimakan. Kemudian kursi raja itu jangan diduduki katanya. Ya wajar kan, rezeki dia jangan mau kita atur-atur, jangan kita menentukan, kan gitu kan. Apa yang ada lebih sama dia jangan pula kita seperti itu, karena kan itu staf. Jangan dia sebagai pimpinan, sebagai camat, kita staf, jangan pula seolah-olah kita seperti mau jadi camat, kan itu maksudnya. Jadi sesuaikanlah dengan proporsinya, proporsi tugas kita gitu. Sampai kita duduk sebagai sekretaris daerah. Orangnya friendly kali ya kan, artinya bertemannya enak gitu, humble. Bercanda apa semua. Dia orangnya agak jahil dikit. Nah, nanti dicolek entah apa, dia pakainya ke hidung kita. Itulah dia orangnya. Tapi itu karena pertemanan, nggak ke semua orang gitu kan ya. Artinya karena pertemanan. Ada beberapa orang lah kami yang gitu. Itulah saking dekatnya. Dan kita tak ada sakit hati, nggak ada saling sakit hati, nggak ada.
kita happy aja. Selama berteman nggak ada kita rasa susah senang bersama, susah bersama. Walaupun banyak dulu macam lah segala namanya, kalau udah kedekatan kan ada aja godaan dari sana cerita A, cerita B, macam-macam belah. Tapi waktu itu Pak Bupati Buya Topan juga salut dengan pertemanan kami. Saya heran nengok kalian, luar biasa pertemanan kalian. Sampai begitu Pak Bupati bercakap. Sebagai PNS yang meniti karir dari nol, Taufik layak disebut sebagai birokrat sejati. Dalam perjalanan karirnya sebagai birokrat hingga berhasil menjabat sebagai sekda, disinilah Taufik mengalami pergolakan batin. Taufik ingin menyumbangkan segala kemampuannya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan terjun ke dunia politik menjadi bupati atau wakil bupati. Taufik pun meminta nasihat kepada sang istri Yusnila. Jadi kalau saya sebagai istri, apapun yang diputuskan suami, apapun keinginan suami itu, saya berusaha untuk selalu mendukung. Bila mana saya merasa tidak ibaratnya belum bisa mendukung, saya berkata sama suami, seperti ini bang, seperti ini bang. Jadi pada saat itu juga beliau mengatakan kepada saya bahwasanya beliau akan mereka akan mencalonkan diri bersama Bapak Haji Surya. Memang beliau juga mengatakan ini seperti ini seperti ini seperti ini. Saya bilang sama suami, ya kalau memang itu adalah keputusan terbaik, keputusan daripada abang, ya, saya mendukung dengan sepenuhnya. Dalam menentukan pilihan itu saya minta juga kepada yang kuasa, layak tidak saya di situ itu, kan begitu. Makanya saya ingin berbuat lebih banyak sesuai dengan tupoksi saya sebagai wakil, karena saya tidak pernah dari meniti karir saya tidak pernah melompati satu jabatan itu, tetap berjenjang sesuai dengan anak tangga itu, begitu. Jadi makanya saya pun tentukan, saya tanya kepada istri dan saya juga belajar pengalaman, tanya diri saya, wajar atau tidak, layak atau tidak saya masuk terjun ke dunia politik sebagai wakil bupati, ketetapan hatinya. Kalau dilihat, ditanya, mendengar apa yang disampaikan dari kiri kanan, banyak yang pro, banyak yang kontra, banyak mendorong, banyak yang melarang gitu, sehingga kita pening gitu, bingung. Ya udah, tanya aja kepada hati sendiri, ya kan? Tanya kepada hati nurani sendiri, karena hati nurani itu kan tidak pernah berbohong, ya kan? Tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu kan kadang-kadang memang kalau sudah disusupi oleh bisikan setan. Tanya kepada hati. Lalu ya saya sering berdoa selalu menentukan pilihan. Saya maju menjadi wakil, ya, sering berdoa. Ya ada juga petunjuknya, udah wakil aja dulu kan. Maju bersama Pak Surya. Selain ketetapan hati, faktor utama yang membuat Taufik akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik adalah sosok dan kepribadian seorang Pak Surya. Jika tidak dengan Pak Surya, Taufik dengan tegas tidak akan mencalonkan diri maju sebagai wakil bupati Asahan. Kami tidak sama Pak Surya, tidak pernah ada orang lain yang coba mempertemukan menjadi bupati dan wakil. Kami berdua aja, ayo Pak kita maju Pak, Bapak jadi bupati, saya jadi wakil. Aku nggak mau lah Pak maju, aku mau maju kalau sama Bapak. Itulah jawabnya. Pak Taufik itu, aku mau maju kalau sama Bapak, kalau sama yang lain aku nggak mau. Perjuangan panjang berhasil dimenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan nomor urut 2, Haji Surya BSC dan Taufik Zainal Abidin Siregar, SOS MSI. Surya dan Taufik resmi telah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Asahan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada tanggal 26 Februari 2021. Menetapkan Haji Surya BSC dan Taufik Zainal Abidin Siregar, SOS MSI sebagai Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan tahun 2021 hingga 2026. Masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter
Itulah visi Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Sejahtera merupakan suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Asahan dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. Religius artinya semangat kebersamaan yang dibangun melengkapi proses pembangunan Asahan dengan terbentuknya jati diri masyarakat beriman dan bertakwa, ditandai dengan kesadaran dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Berkarakter, yaitu masyarakat Asahan diarahkan memiliki perilaku yang bertanggung jawab, bergotong royong, hidup dalam kebersamaan dan kerukunan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Berikut 12 misi yang akan dilaksanakan selama periode Surya dan Taufik. Dari seluruh visi misi tersebut, berikut beberapa hal yang menjadi prioritas selama masa kepemimpinan Surya dan Taufik. Pada bidang infrastruktur kuat, Surya Taufik memiliki misi untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri. Dalam pengembangan Asahan Go Wisata, Surya Taufik tengah mengembangkan destinasi wisata, khususnya wilayah pegunungan dan air terjun. Untuk SDM tangguh, khususnya di bidang pendidikan, Surya Taufik berencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Asahan. Guna mewujudkan Asahan religius, Surya Taufik menerapkan kegiatan bersifat religius di lingkungan masyarakat dan pemerintahan Pemkab Asahan. Sebagai Wakil Bupati, Taufik menegaskan dirinya senantiasa membantu dan mendukung pimpinan supaya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam membantu tugas ini, saya berdasarkan kemampuan saya, ya, kami ada pembagian tugas itu dalam menyusun program perencanaan itu sesuai dengan janji pada saat kami kampanye. Saya banyak turun ke lapangan, untuk melihat kondisi rencana pembangunan infrastruktur yang sudah kami janjikan baik Pak Bupati maupun saya mengecek lokasi itu. Dan itu akan diusulkan kepada Bapeda, tapi dengan persetujuan dari Pak Bupati. Atas petunjuk dan perintah dari Bupati Surya, Taufik segera mengerjakan apa yang telah diputuskan Bupati Surya. Dirinya benar-benar memegang prinsip tidak akan melampaui daripada tugas kewenangan Bupati. Dalam sebuah sistem operasional mesin, peran Taufik seperti halnya unit mesin yang perkasa. Ia menjadi penggerak utama atas berjalannya proses, mengatur masukan atau input dan keluaran atau output untuk menghasilkan manfaat yang optimal. Sementara itu, peran Surya adalah serupa instrumen kontrol juga seperti perangkat rem. Ia akan segera menentukan langkah mitigasi ketika keseluruhan mesin bekerja di bawah standar atau terlalu cepat hingga melampaui target. Ibarat sebuah mobil, di sana ada pedal gas yang agresif dan pedal rem yang pakem. Dua fungsi vital itulah tergambar dalam diri saya dan Pak Surya. Setelah terpilih sebagai Wabub Asahan, Taufik berencana untuk mengubah tatanan birokrasi yang dirasakan lamban menjadi tata birokrasi yang gesit dan efisien. Program Mall Pelayanan Publik merubah pelayanan publik yang selama ini terpencar-pencar, kini disatukan dalam sebuah ekosistem digital dalam satu atap. Pemkab Asahan menetapkan perlunya pelayanan kesehatan yang prima, mengingat ini merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mendukung kemajuan SDM. Untuk itu, Pemkab Asahan kini terus memperbaiki sistem birokrasi, mempercepat proses layanan, memperpendek jalur birokrasi pelayanan. Keunggulan Asahan secara letak geografis ditambah dengan adanya jalan raya lintas Sumatera seakan memastikan bahwa wilayah Asahan tidak pernah akan terisolasi dari percaturan dunia bisnis dan perdagangan lintas daerah dan lintas negara. Asahan memiliki bentang pantai sepanjang 42 km yang diapit oleh Kabupaten Batubara dan Kabupaten Labuhan Batubara. Posisi wilayah yang istimewa tersebut menyebabkan Asahan menjadi teritorial penyangga yang penting bagi dua kabupaten tetangganya. Aliran sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba memiliki debit sekitar 107,9 meter kubik per detik, debit yang cukup untuk menghasilkan listrik dengan daya yang besar. Besarnya debit air sungai Asahan telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
dibendung hingga membentuk menjadi Waduk Sigura-gura. PLTA dari waduk ini dikelola oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. PLTA ini memiliki kapasitas pembangkit sebesar 286 MW. Dengan topografi Asahan berupa perbukitan, perkotaan, dan pesisir, maka diutamakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Pada tahun pertama era Surya Taufik memimpin Asahan, tantangan berat langsung menggebrak dengan merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, juga di Asahan, di mana semua pemerintah daerah diwajibkan untuk mengutamakan dan memprioritaskan penanganan kesehatan. Di tengah kesibukannya sebagai Wakil Bupati Asahan, Taufik selalu berusaha untuk tetap menjadi sosok yang sederhana dan dekat dengan siapapun. Taufik mengisi waktu luang dengan cara menikmati hobinya touring naik sepeda motor trail. Kegiatan ini biasanya dilakukan bersama teman-temannya, sekaligus untuk mengetahui kondisi real masyarakat di pelosok-pelosok Asahan. Dengan begitu, akan semakin mendekatkannya dengan masyarakat, termasuk menyerap aspirasi mereka. Hobi lain yang juga menjadi pengisi waktunya adalah bermain tenis meja, memasak, atau menonton film di rumah. Untuk mengenang jasa kedua orang tuanya, Taufik membangun musola di samping rumah dinas Wakil Bupati Asahan. Pembangunan musola itu dipersembahkan untuk mengenang almarhumah ibunda tercinta dan akan diberi nama dengan nama almarhumah ibunya. Pada masa-masa awal berumah tangga, Taufik mengaku sangat berharap mempunyai seorang anak laki-laki atau memiliki anak kembar. Ternyata apa yang saya niatkan itu mungkin ini didengar yang kuasa, nanti jadi menyimpang gitu. Diberikanlah saya anak seorang, alhamdulillah seorang anak wanita. Jadi anak saya karena seorang perempuan, saya didik ya, terutama berdasarkan agama. Mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA, dia sendiri yang menentukan untuk tempat di mana dia belajar. Rata-rata dia belajarnya di sekolah agama, terakhir di pesantren ya. Walaupun dia sudah lulus di salah satu sekolah umum, SMA negeri, ternyata pada waktu itu dia bilang, dipanggilnya saya lulus ya di SMA negeri 1 Kisaran katanya. Ternyata itu bukan lingkungan saya harus kembali ke pesantren katanya. Jadi dia kembali ke pesantren. Karena dia anak seorang wanita, dulu saya ingin mendidik dia itu supaya macam mana seorang wanita tangguh, kalau umpamanya dikatakan orang sekarang tomboy ya. Supaya apa? Biar jangan gampang digoda laki-laki gitu. Ya kan? Jadi tetap saya didik agama, kemudian dia tamat dari pesantren, lulus di Universitas Islam Negeri Medan. Tapi saya berpikir, karena dia seorang wanita, dia harus punya keahlian. Mana tahu suatu saat, ya kalau umpamanya dapat suami yang memperhatikan dia. Kita kan berharap tetap yang bagus. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu kan kita sudah siap-siap. Dia sudah punya keahlian, makanya saya offer, saya masukkan ke perguruan tinggi swasta, jurusan di kedokteran gigi. Kalau kesan dan pesannya, kalau misalnya dari kecil ayah itu sosok orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk keluarganya, terutama untuk anak dan istrinya. Ayah itu sosok yang sangat menginspirasi Rida sebagai anaknya, karena ayah itu orang yang dia ketika dia dilanda masalah, ketika dia banyak orang yang gak suka sama dia, dia tetap menjadi pribadi yang gimana ya bilangnya, dia tetap menjadi orang yang selalu memotivasi anaknya. Gak apa-apa nak, setiap orang yang gak suka sama kita tetap harus bisa mengintrospeksi diri. Kemungkinan ada yang salah sama kita, tapi kita gak boleh membalas itu kembali gitu. Jadi kalau ayah itu tipikal orang yang apapun yang orang lakukan sama dia nggak pernah membalas satupun, ataupun dia nggak pernah dendam sama sekali. Rida salut sama ayah, karena apapun yang orang lakukan sama dia, apapun yang orang katakan tentang dia dimanapun itu, tapi dia nggak pernah membalas sedikit pun apa yang dilakukan orang sama dia. Dia pasti selalu terlihat baik-baik aja, dia nggak pernah menunjukkan bahwa dia benci sama orang. Dan dia sangat benar-benar lebih mengutamakan keluarganya, mengutamakan anak istrinya, mengutamakan
semua keluarga besar. Yang paling menginspirasi buat Rida itu, ayah itu orang yang nggak pernah putus asa. Dia selalu terus berjuang, berusaha, dan dia selalu bilang nggak apa-apa, kita coba aja dulu usaha, karena Allah yang maha mengetahuinya. Yang penting kita nggak boleh tinggal sholat, ibadah yang paling penting ya nak. Ayah itu orang yang paling kerja keras, orang yang paling sangat menginspirasi Rida, karena ayah itu dia mau menaikkan derajat orang tuanya, karena dia sangat menyayangi orang tuanya. Betul. Iya. Kakek neneknya Rida ya. Iya. Kalau untuk dalam hal sehari-hari, ayah tipikal orang yang bukan maksudnya bukan mengekang, tapi juga bukan membebaskan, tapi lebih memberikan arah yang lebih baik gitu sama ayah. Ayah lebih kayak Rida maunya pengennya jadi apa, Rida cita-citanya mau jadi apa, Rida kalau jadi dokter mau nggak, tapi ayah bukan tipikal orang yang memaksa Rida untuk harus jadi dokter, enggak gitu. Kalau ayah yang penting yang penting itu Rida bisa mengikutinya, Rida lancar dalam menjalankannya, Rida harus ikhlas menjalankannya. Karena kalau misalnya itu jadi tekanan untuk Rida kan jadinya itu nggak sesuai sama ekspektasi Rida, jadi membuat Rida tertekan. Harapan Rida untuk ayah, semoga ayah itu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih sayang sama keluarga, sama semua masyarakat Asahan yang saat ini, di mana masyarakat Asahan juga menjadi tanggung jawab ayah. Rida, harapan Rida juga semoga ayah sehat selalu. Di mata Ade Syafitri Siregar, anak bungsu keluarga Ugari Siregar, Taufik bukanlah sosok kakak yang biasa-biasa saja. Ia telah menunjukkan sebagai sosok yang mampu berperan ganda, kakak, dan sekaligus orang tua. Meskipun secara keseharian, ia lebih dekat dengan kakaknya yang nomor 5, Rahmat Fansur Siregar. Namun kakak keduanya inilah yang selalu membantu Fitri, terutama dalam hal kebutuhan finansial. Ayah iya, sebagai seorang abang juga iya. Abang iya, gitu nggih. Kedua perannya untuk saya gitu. Yang saat ini ya itu pada saat saya melahirkan, itu yang paling segalanya itulah dia menyelamatkan nyawa saya dan anak saya. Karena kan saya kemarin melahirkan kan anak saya juga bermasalah. Jadi dia bilang jangan ada pikirkan apa-apa. Abang udah buat ke rumah sakit yang paling bagus. Kamu cukup menjalani apa kata dokter, biaya nggak usah dipikirkan, segalanya nggak usah dipikirkan, itu biar abang tanggung. Anak saya di ICU 12 hari, selamat sampai sekarang. Ya itulah kesan terbaiknya. Kesan terbaiknya yang nggak bisa saya lupakan. Ya gimana ya, yang terbaik lah. Yang terbaik. Dan selalu ingat kepada abang adik-adiknya. Ya jangan berubah lah, itu aja. Tetap seperti yang sekarang. Sejatinya, manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Sekecil apapun bantuan yang bisa diberikan pada orang lain dapat memberikan dampak besar bagi orang tersebut. Jiwa sosial suka membantu dan menolong orang lain, terutama orang yang tengah menderita kesusahan. Inilah yang melekat kuat pada sosok Taufik. Hal ini disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh salah satu ajudannya yang bernama Ashdillah Putra. Menurut saya yang tidak bisa ditiru ke beliau itu, sifat yang pertama itu adalah sosialnya, jiwa sosialnya tinggi gitu. Bahkan kalau udah melihat orang susah, itu mau apa yang dipunya sendiri itu dikasihkan gitu ke orang tersebut gitu. Dan saya sangat respect sifat beliau gitu. Karena setahu saya pejabat yang seperti beliau ini hanya ada 1-2 gitu. Harapannya beliau diberi kesehatan, terus bisa menjalani tugas, diberi kemudahan, kelancaran. Karena yang ditakutkan karena beliau suka merokoknya kuat,
begadang. Saya takut cuman di situ aja gitu. Karena kalau ikut beliau ini saya pun, padahal saya masih muda, saya merasa capek sekali. Bahkan kami berdua, kami shift gantian itu pun luar biasa lah capeknya gitu. Tapi seumur beliau yang seperti itu, yang udah tua ya, umur 50-an itu masih sanggup itu untuk menjalani tugas 24 jam ini, Pak. Ternyata kehidupan tidak selalu bergerak maju ke depan dalam lintasan lurus, tetapi beranjak maju sambil mengayun ke kiri dan ke kanan dalam jarak ayun yang sama jauhnya. Keputusan Taufik untuk berayun ke ranah politik adalah aktualisasi dari obsesinya untuk mengabdi dan melayani masyarakat Asahan. Maka merugilah orang yang mengabaikan 3 perkara teras kehidupan: terampil, keutamaan, dan kepandaian. Bila 3 perkara ini ditanggalkan, maka punahlah citra keutamaan seorang manusia. Dan Taufik Zainal Abidin Siregar telah membuktikan bahwa ia memiliki ketiganya sebagai bekal dan senjata untuk mengantarkan menuju cita-cita Asahan yang religius. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid itu 2 macamnya, satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing pada Tuhan tak bisa bertamu. M.H. Ainun Najib, 1990. Kokoh dan megah, dibangun di tepi jalan raya lintas Sumatera yang sibuk, berbatasan dengan lintasan kereta api relasi Medan Kisaran yang membelah perkebunan sawit. Inilah Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. Masjid megah dengan kubah yang diapit 4 menara menjulang, dengan langgam arsitektur Melayu yang kental. Di tempat inilah kumandang memuliakan asma Allah selalu menggema dipanjatkan. Paduan warna emas dan putih bersih terpancar tegas di antara hijau dan keteduhan pemandangan pohon-pohon yang mengelilingi. Beragam ornamen geometris khas Timur Tengah yang dipadukan dengan ragam hias Melayu modern mengisi 2 lantai di dalamnya. Indah dan membangkitkan sensasi ketentraman dan kenyamanan bagi siapa saja yang memasukinya. Inilah Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran yang telah menjadi ikon baru atas pancaran ketaatan beragama masyarakat Asahan. Tersebutlah Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode tahun 2010 sampai dengan 2019, Buya Haji Taufan Gama Simatupang dan Haji Surya. 2 figur karismatis inilah yang sejak lama memiliki obsesi kuat agar suatu saat nanti Asahan memiliki masjid agung nan megah dan representatif. Obsesi itu kembali diungkapkan secara rinci oleh Taufik Zainal Abidin Siregar, Wakil Bupati saat ini, yang juga salah satu pelaku sejarah atas terbangunnya masjid megah ini. Pada tahun 2006, pada saat itu Taufik masih berstatus sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Asahan. Sementara Buya Taufan Gama Simatupang menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati. Suatu sore selepas jam kantor, Buya Taufan bersama Taufik duduk-duduk
di teras depan kantor bupati. Dalam bincang-bincang ringan tersebut, Buya Taufan mengungkapkan obsesinya. Aku bercita-cita suatu saat terbangunlah masjid di depan kantor ini, sehingga aku bisa bekerja melihat Masjid Agung ini. Beliau berharap ini cepat segera dibangun. Di samping surat administrasi sudah kami lengkapi, permohonan sudah kami sampaikan, karena memang pada waktu itu realisasinya agak lambat. Beliau memerintahkan saya, mulai besok kau pasang pelang di depan ini, buat di situ, di sini direncanakan akan dibangun Masjid Agung dan hutan kota. Seminggu tidak saya kerjakan, saya kena tegur, dimarah beliau, mana ini katanya. Besoknya saya pasang, dia udah lihat, wah udah dipasang. Habis itu saya tanya, saya manggilnya Buya, Buya kenapa dipasang seperti ini kan? Ya belum ada respon. Biar ada respon, ada aksi, ada reaksi kan. Kemudian berapa hari hilang pelang itu, hilang. Saya dimarahi lagi, kenapa kau cabut itu? Padahal bukan saya yang mencabut. Mungkin pihak-pihak tertentu lah yang mengambil itu. Dicabut, pasang lagi, cabut, pasang lagi gitu. Waktu berlalu hingga tibalah saat pemilu kada yang menghasilkan kemenangan bagi Buya Taufan Gama dan Haji Surya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Dua figur karismatis itu membulatkan tekadnya melanjutkan proses pembangunan Masjid Agung yang akan menjadi masjid termegah di Kabupaten Asahan. Pembangunan Masjid Agung dimulai dibangun dengan dana APBD di atas lahan wakaf yang dihibahkan oleh keluarga besar Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri. Pada hari ini, perkebunan yang ada di sini itu berumur 100 tahun, 75 tahun berada di dalam haulan Amerika, Pantasya sama Maskapai, dan 25 tahun di bawah naungan PT Bakri Gares. Saya gembira sekali pada saat yang sama ini Bupati mencanangkan untuk mendirikan satu Masjid Agung di Kisaran yang tadi katakan akan merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat Kisaran dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Saya gembira dan bersyukur pada Allah SWT bahwa kita bisa menghadiri secara bersama-sama, dan insya Allah dalam tidak, saya kira kurang dari 4 tahun Pak Bupati, insya Allah bisa selesai. Kalau tentunya ada rezeki nanti kami dari pihak keluarga ataupun perusahaan akan juga memberikan satu dukungan untuk pembangunan ini. Melihat pembangunan masjid yang tak kunjung rampung menggunakan dana APBD Asahan itu, Pak Abu Rizal Bakri kembali memberikan infak senilai 9 miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung ini, yang pengelolaan dana itu dipercayakan kepada PT Bakri Sumatra Plantation. Pembangunan Masjid Agung sampai dengan selasar utama memakan waktu sekitar 4 tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus penghormatan kepada keluarga besar Bapak Abu Rizal Bakri, akhirnya Masjid Agung ini diberi nama Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran, sesuai dengan nama orang tua Bapak Abu Rizal Bakri, seorang pionir dan sekaligus pendiri kelompok usaha Bakri. Untuk melengkapi kemegahan masjid ini, dibangun pula sarana pendukung seperti ruang perkantoran bagi Badan Kesejahteraan Masjid dan Ormas Islam, miniatur Ka'bah, sekolah tahfiz, dan juga taman hutan kota. Pada saat proses pembangunan belum tuntas, takdir Allah berkata lain. Bupati Asahan Buya Taufan Gama berpulang karena sakit yang sudah cukup lama diidapnya. Akhirnya, tongkat estafet dan semangat perjuangan almarhum pun kemudian diteruskan oleh Bupati definitif Haji Surya BSC. Sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada almarhum,
Bupati Surya akhirnya menyematkan nama Buya Taufan Gama Simatupang sebagai nama resmi hutan kota yang dibangun tepat di sebelah Masjid Agung itu. Akhirnya, obsesi mulia seorang Buya Taufan Gama untuk membangun masjid nan megah di Asahan pun akhirnya tercapai. Meskipun beliau tidak sempat menyaksikan kemegahan atas wujud obsesinya itu dalam bentuk yang nyaris sempurna. Kini, masyarakat yang kebetulan melintas di Jalan Raya Lintas Sumatera Kisaran bisa singgah dan beribadah di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri. Di masjid itu pula para calon jamaah haji dapat melakukan kegiatan manasik, dan sekolah tahfiz pun juga telah dibangun untuk mencetak generasi penghafal Quran di Asahan. Inspirasi arsitektur Masjid Agung ini diilhami oleh desain Masjid Kubah Emas di Bogor, Jawa Barat. Arsitekturnya mengikuti tipologi arsitektur masjid-masjid modern di Timur Tengah. Dengan ciri seperti kubah utama, menara, halaman dalam atau plaza, dan aplikasi detail ragam khas dekoratif dengan elemen geometrik dan obelisk. Rancang bangun Masjid Agung ini dipimpin oleh Insinyur Uke Setiawan, seorang arsitek asal Bandung yang juga arsitek yang merancang Masjid Kubah Emas di Bogor, Jawa Barat. Masjid Agung ini terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 digunakan sebagai tempat wudhu dan kantor Badan Kesejahteraan Masjid, serta kantor lembaga atau ormas Islam lainnya. Sementara itu, lantai 2 dan 3 digunakan sebagai ruang sholat utama. Ditinjau dari langgam ragam hias arsitekturnya, ruang utama lantai 2 di masjid ini memancarkan nuansa budaya Melayu yang sangat kuat. Nyaris seluruh bangunan masjid ini didominasi oleh warna putih dan kuning keemasan. Filosofi yang tersirat dari pilihan warna itu adalah bahwa masjid ini sebagai tempat yang bersih, dan melalui masjid ini jugalah masyarakat dapat merasakan penghidupan yang layak. Meskipun dibangun dengan mengadopsi konsep arsitektur masjid modern yang indah dan fungsional, namun aksen etnik yang kental telah memperkuat kesan yang mengindikasikan adanya tekad kuat untuk tetap melestarikan peradaban dan budaya Melayu yang luhur. Ini semua dapat dilihat pada ornamen di bagian atas dinding eksterior, juga pada cincin kuning emas yang melingkari ruas-ruas menara. Nuansa Melayu yang kuat juga terasa pada saat kita menapak tangga masuk menuju selasar utama masjid ini. Pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran selama 4 tahun ternyata belum 100% tuntas. Namun demikian, aktivitas keagamaan dan sosial tidak terkendala karenanya. Awal Masjid Agung ini dibangun itu pada tahun 2012. Kemudian dipakai Masjid Agung ini tanggal 15 Agustus 2015. Awal pemakaian itu belum selesai. Pada tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2015, Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran digunakan sebagai arena musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Utara. Seusai pelaksanaan MTQ tersebut, sehari kemudian Bupati Asahan Buya Taufan Gama Simatupang meresmikan penggunaan masjid sekaligus juga gedung Islamic Center. Sejak tahun 2016, gedung Islamic Center ini telah digunakan sebagai asrama bagi 50 orang santri penghafal Al-Quran yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan.
Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, pemerintah Kabupaten Asahan telah berhasil membangun lapangan parkir sebagai pelengkap landscape Masjid Agung yang megah ini. Pada tahun 2019, Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran kembali mendapatkan bantuan infak dari Haji Abu Rizal Bakri, yang kemudian dipergunakan untuk membangun halaman belakang lengkap dengan replika Ka'bah di tengah-tengahnya. Di era kepemimpinan Bupati Surya dan Wakil Bupati Taufik Yainal Abidin ini, kedua pemimpin tertinggi Kabupaten Asahan itu bertekad untuk terus melanjutkan proses pembangunan masjid sebagaimana dicita-citakan oleh almarhum Buya Taufan Gama, yaitu membangun menara utama masjid setinggi 99 meter. Ini Masjid Agung ini menjadi ikon masyarakat Kabupaten Asahan untuk tujuan wisata religius. Dan masjid ini pun sebetulnya belum siap juga. Kita tahun ini membuat DID tentang pengembangan Masjid Agung, salah satunya adalah pembangunan menara. Menara Masjid Agung ini kita akan rencanakan nanti pembangunannya di awal tahun 2023. Insya Allah mudah-mudahan berjalannya waktu bisa kita selesaikan. Menara ini nanti bisa mendatangkan PAD bagi pemerintah daerah Kabupaten Asahan. Menara ini tingginya lebih kurang 99 meter tingginya. Insya Allah nanti dengan kehadiran menara di Masjid Agung ini itu akan menambah kunjungan masyarakat untuk wisata religius. Dan bukan sekedar wisata, tapi bagaimana nanti masyarakat itu juga setelah berkunjung ke masjid ini ya melaksanakan ibadah sholat. Karena masjid ini 5 waktu dibuka dan 24 jam. Kemudian di depannya ada miniatur Ka'bah. Ini areal Masjid Agung ini dipakai untuk manasik haji. Dari mana saja bisa kita. Yang penting dikomunikasikan dengan BKM Masjid Agung Haji Ahmad Bakri ini. Anak-anak TK, anak-anak untuk belajar tentang ibadah haji juga datang kemari. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah. Dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di dalam hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surat An-Nur 36-37. Di tahun ini kita ada 318 pengajian jadwal yang itu dilaksanakan Jumat subuh, Sabtu zuhur, Ahad zuhur, malam Senin, sama Senin zuhur. Itu rutin setiap pekan. Hanya saja waktunya itu kalau zuhur itu waktu tausiahnya sebelum sholat. Jadi kultum lah gitu. 7 sampai 10 menit gitu. Setelah itu di dalam masjid ini juga kita lakukan adanya lembaga tahfiz Quran. Ini ada 50 orang santri yang dikelola oleh BKM. Ini santri kita melakukan pembelajaran ini di lingkungan Masjid Agung. Dan juga kita melakukan pembinaan terhadap anak-anak PAUD atau TK Al-Quran dan TPA. Dan selanjutnya masjid ini juga kita pergunakan untuk kemaslahatan umat, pelaksanaan kegiatan organisasi umat muslimah, dan juga
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perhelatan nikah. Nah, jadi kita berikan seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada umpan untuk memanfaatkan masjid ini sebagai pembinaan umat dan juga peningkatan ekonomi kerakyatan umat. Dan di lingkungan masjid ini juga ada beberapa kantor, sekretariat ormas-ormas Islam. Masjid Agung ini kita menjadikan center pembinaan umat di Kabupaten Asahan, khususnya di Kisaran ini. Dan juga bahwa pelaksana di masjid ini juga khususnya pelaksanaan sholat fardu ini diisi oleh para ulama-ulama di Kabupaten Asahan, dan juga para imamnya ini semua adalah hafiz, penghafal Al-Quran 30 juz, dan juga para muazzinnya adalah para qori-qori di Kabupaten Asahan. Kita ya takjil lah Mas, takjil, sahur bersama, juga 10 terakhir iktikaf. Jadi kita fasilitasi, ada imam tahajud, itu 10 malam turut-turut gitu. Baru ada sahur bersama, itu semua disiapkan oleh BKM. Juga takjil berbuka, itu selama 1 bulan penuh disiapkan. 100 paket setiap hari. Program untuk aparatur sipil negara kita, pejabat pemerintah Kabupaten Asahan khususnya, untuk mewujudkan masyarakat Asahan religius, tentu sebelum ke masyarakat, kami seluruh aparatur sipil negara, pejabat pemerintah tentu membuat sebagai contoh bahwa program pemerintah ada, yaitu tentang pengumpulan zakat. Itu dilaksanakan biasanya pada tanggal 27 Ramadan setiap tahun, ya, ASN. Kemudian infak, ya, infak untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian setiap bulan Ramadan kita aparatur sipil negara semua pejabat kita bagi untuk melaksanakan safari Ramadan, berkunjung ke masjid-masjid. Ada 204 masjid setiap tahun kita kunjungi. Ada 3 tatanan di dalam melaksanakan kegiatan di pemerintahan ini. Ada ulama, ada umaroh, dan ada masyarakat. Dengan adanya Masjid Agung ini berarti berhimpun ketiganya di sini, baik ulama, umaroh, maupun masyarakat di dalam melaksanakan ibadah. Dan di sini juga bertemunya 3 elemen ini untuk saling bisa berkomunikasi. Berkomunikasi selain menambah ibadah, menambah perbendaharaan agama, tetapi juga di situ bisa dikaji berkaitan tentang bagaimana menjalankan program pemerintahan ini ke depan demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya selaku Ketua Pengelola Masjid Agung yang diangkat oleh Bupati, yang tentunya bertugas merencanakan, ya kan, kemudian pemanfaatan Masjid Agung dan pemeliharaannya. Nah, tentu anggaran untuk ini berkaitan dengan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan sarana-prasarana Masjid Agung. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya kami berkoordinasi juga dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pemanfaatan Masjid Agung. Ada namanya pemeliharaan mulai terdiri dari yang ada di Masjid Agung dan sekitarnya, termasuk juga gedung tahfiz, taman-taman yang ada di sekitar Masjid Agung. Nah, itulah salah satu fungsi dari pengelola Masjid Agung. Masjid Agung Haji Akbar Bakri ini didirikan atau resmikan pada tahun 2015, dan kami selaku pengurus BKM
mulai pada tahun 2019. Ada sekitar 31 orang. Jadi ada pengurus, ada namanya bidang idarah, sekretariat, ada bidang imarah sebagai kemakmuran, ada sebagai riayah, itu sebagai pemeliharaan, dan ada bidang tarbiyah, itu pendidikan yang mengelola lembaga tahfiz. Semua ada di sini. Struktur organisasi BKM ini kan milik pemerintah. Untuk pengelola Masjid Agung ini itu adalah ex officio para pejabat. Itulah yang diketuai oleh Pak Sekretaris Daerah. Sedangkan sekretarisnya adalah BPKAD dan Bapeda, dan dibantu oleh dinas-dinas terkait. Kalau untuk BKM itu sendiri, Bapak Bupati memilih atas nama pribadi dan masyarakat. Ada dari kami sendiri sebagai Kepala Bapeda, tapi sebagai BKM atas nama pribadi. Nah, dan ada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi BKM itu memang kumpulan daripada orang-orang yang dipercayakan Bapak Bupati untuk mengelola masjid ini. Jadi bukan para pejabatnya, walaupun ada yang sebagian pejabat. Kalau Jumat kan orang langsung kemari, Mas, sholat. Kalau Sabtu Ahad itu banyak yang jalan-jalan lihat pemandangan, nanti pas waktu baru kemari gitu. Lebih banyak Sabtu Ahad yang berkunjung gitu. Rencana kita karena takmir itu kan termasuk ekonomi ya Mbak. Kita rencanakan akan membentuk market, ya kan, market. Kan Pak Bupati juga punya rencana mau membangun menara yang melihat Kota Kisaran dari atas. Jadi diharapkan nanti yang berkunjung itu juga bisa membeli khas asahan lah seperti apa gitu. Jadi ada koperasi syariah rencana kita, rencana ada tempat fardu kifayah lengkap dan ambulan, itu rencana kita ke depan. Itu program jangka panjangnya gitu yang mau kita rencanakan sehingga bisa lebih penekanan sosial kemasyarakatan masjid. Tidak hanya murni ibadah di masjid saja gitu. Dan satu lagi Mbak, saya lupa, kita sekarang setiap Jumat pertama itu ada live radio dari BKM. Kita dialog masalah-masalah keagamaan yang kita diisi oleh para ustadz kita gitu. Radio pemerintah daerah, RSPD. Pertama, paradigma bahwa masjid itu hanya untuk tempat beribadah itu harus kita hilangkan, harus kita kikis. Bahwa seperti rumah sakit, kalau dulu orang yang ke rumah sakit itu hanya orang yang sakit, tapi sekarang orang sehat juga ke rumah sakit. Jadi belum tentu. Demikian juga bahwa ke masjid itu bukan hanya untuk tempat beribadah. Karena kalau kita paradigma seperti itu, maka akan sangat sedikit sekali dan sangat cepat orang berkunjung ke masjid. Namun kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan beribadah itu yang harus kita kembangkan. Misalnya masjid ini harus menarik anak-anak muda misalnya, maka nanti akan kita sediakan wifi gratis di sini yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Kemudian kita akan bangun kantin masjid sehingga orang-orang sehabis sholat tidak langsung bergegas keluar dari masjid ini, tapi bisa berhenti sejenak di kantin untuk makan dan minuman ringan. Kemudian juga kita akan memanfaatkan masjid ini untuk event-event yang lain, seperti misalnya kalau ada kegiatan musabaqah tilawatil Quran akan kita lokasikan di masjid sehingga akan banyak juga orang yang berkunjung ke masjid. Kemudian kita akan bangun menara. Tentu ini akan juga mengundang masyarakat untuk berkunjung ke masjid, sekaligus ini akan memberikan masukan bagi masukan pendapatan asli daerah. Kajian-kajian yang dilakukan di sini penjadwalannya memperhatikan tingkat masyarakat yang hadir. Yang pertama, kajian subuh itu setiap Jumat dan Ahad itu temanya sudah diatur secara tematik. Jadi tema yang disampaikan itu akan berkesinambungan oleh masing-masing pemateri yang sama untuk setiap pertemuan. Kemudian untuk yang di luar itu, maka setelah
setelah adzan sebelum iqamah waktu zuhur setiap Sabtu, Ahad dan Senin. Jadi ketika orang sudah sholat sunnah qobliyah zuhur sebelum iqamah itu akan melaksanakan kajian singkat 7-10 menit dan itu materinya umum, jadi tidak tematik. Kemudian di area Masjid Agung ini ya ada apa namanya dididik hafal Quran tahfiz. Itu jumlah anaknya 50 orang yang kita tanggung dengan dana APBD. Dan diharapkan memang setiap kecamatan bisa mengirim. Tapi itu tidak mutlak kecamatan, tapi kita seleksi sesuai dengan kemampuan anak. Baru mereka ditempatkan di sini ya untuk belajar di tahfiz ya. Di samping dia juga belajar di sekolah umum. Jadi jumlahnya sekarang ini tinggal 40. Dari yang 40 itu baru 3 orang yang sudah hafalnya 30 juz ya. Nah, yang lainnya baru 28 sampai yang apalah masih belum semuanya. Yang di sini itu yang sekolah ya, SMP. Berkaitan dengan pengembangan tentu kita ingin membuat inovasi-inovasi untuk pengembangan lembaga ini ya. Yang pertama tentu dari inputnya ya. Inputnya ini seleksinya harus benar-benar lebih diperketat lagi ya. Yang kedua tentu tentang disiplin anak-anak, begitu juga dengan sistem pengelolaannya. Tentu keunggulannya karena di sini ini terdiri dari anak-anak berbagai kecamatan ya. Kemudian di sini kan diasramakan ya. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian tentu dengan tenaga-tenaga pengajar yang qualified ya. Kemudian kita juga di sini ada masjidnya, jadi mereka nanti sekaligus habis bisa sholat berjamaah di sini ya. Nah, kemudian semua ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Demikianlah catatan pendek proses pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. Catatan yang merekam sejarah perjuangan sebagai warisan kepada generasi mendatang agar mereka mengetahui betapa pembangunan Masjid Megah itu telah melibatkan partisipasi terbaik dari putra-putri terbaik yang pernah dimiliki Asahan. Dengan demikian, mereka, para generasi muda itu akan mampu mengapresiasi sejarah dan jasa-jasa para pendahulunya. Sesungguhnya, manusia yang kehilangan sejarah itu laksana petualang yang kehilangan peta. Andai saja para pejuang itu hanya bekerja dan berpikir sekadar layaknya manusia biasa, mereka pasti hanya akan menghasilkan karya sebagaimana orang biasa. Terbukti sudah bahwa para pejuang pembangunan masjid itu ternyata adalah manusia-manusia terbaik dengan dedikasi yang luar biasa, yang terbukti mampu menghasilkan karya megah yang luar biasa pula. Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta